Shalom. Saya percaya kita semua bersuka cita hari ini. Amin. Sebab kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Rahmatnya tidak pernah habis untuk setiap kita. Bahkan anugerahnya senantiasa menyertai setiap kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan sore hari ini. Kita merindukan kasih setia Tuhan. Kita merindukan lawatan Tuhan. Jamahan Tuhan menjamah setiap kita sore hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan yang adalah sumber segala-galanya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami percaya, kami datang kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang pemberi segalanya bagi setiap kami. Tuhan sumber segala-galanya bagi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya dalam Engkau ada pemulihan, ada kekuatan yang baru. Ada berkat yang baru, ada damai sejahtera dan sukacita bagi setiap kami. Kami menyerahkan persekutuan sore hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan pujian. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Haleluya. Selalu
Mari kita memuji Tuhan sebab di dalam pujian kita ada kuasa Tuhan bekerja melawan setiap kita. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata, yes, atas pujian umatnya. Amin. Tuhan Allah kita bertata, haleluya, atas pujian umatnya. Bila Allah hadir, yes, di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian. Amin, amin. Tuhan Allah kita bertata, yes, atas pujian umatnya. Bila Allah hadir, yes, di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa, amin, dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Kuasa Tuhan membangkitkan semangat setiap kita. Amin. Kuasa Tuhan memulihkan. Kuasa Tuhan membebaskan. Haleluya. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus saja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang.
kuasa Tuhan nyata bagi setiap kita. Amin. Mari kita puji dan kita muliakan Dia Tuhan yang bertahta. Dia Tuhan yang berkuasa penuh atas seluruh kehidupan kita. Sebab Dia Tuhan yang layak untuk kita puji dan kita tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Oh, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Beri puji, beri hormat, haleluya, bagi Yesus yang duduk di tahta. Berkuasa, mulia, amin. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari dengan segenap hati memuji Tuhan. Beri puji, beri hormat, oh bagi Yesus yang duduk di tahta. Berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya,
Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu sore hari ini. Kami mengucap syukur bahwa memperoleh kesempatan untuk beribadah. Memperoleh kesempatan untuk menerima, mendengarkan pesan firman Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan menolong kami semua yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini, supaya kami dapat menangkap pesan Tuhan yang dilepaskan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu. Biarlah Roh menolong kami untuk memberikan pencerahan. Hamba mengkomunikasikannya, tapi Tuhanlah yang meneguhkan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita kembali lagi belajar bersama-sama, kita melihat lagi firman Tuhan dan pesan Tuhan pada malam hari ini. Saya membaca di dalam Injil Matius pasal yang kelima, kita buka Injil Matius pasal yang kelima, kita baca satu ayat di sana. Ayat ini adalah ayat referensi, tapi saya membacanya lebih dulu. Kita lihat Matius pasal yang kelima ayatnya yang ketujuh. Matius pasal yang kelima ayatnya yang ketujuh berbicaralah demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya ulangi lagi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mari kita lihat pemberitaan sore hari ini, bagaimana orang yang murah hati itu. Alkitab berkata mereka memperoleh kebahagiaan yang luar biasa karena mereka akan menerima kemurahan juga. Jadi berbahagialah orang yang murah hati. Kita lihat dalam Alkitab, menjawab Alkitab adalah salah satu contoh di dalam Alkitab bagaimana orang yang murah hati. Kita kembali ke perjanjian lama dalam 2 Raja-Raja. Kita lihat dalam 2 Raja-Raja, dalam perjanjian lama 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kita perhatikan ayatnya yang ke-8. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-8. Perhatikan di situ ada beberapa ayat, ini banyak perikopnya, cukup banyak ini ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Tapi tidak semua ayat kita bacakan, saya akan membahas ayat-ayat yang menjadi pokok atau menjadi inti pemahaman firman Tuhan pada malam hari ini. Kita perhatikan dengan judul perikop perempuan Sunem dengan anaknya. Ayat 8, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanannya singgahlah ia ke sana untuk makan. Lanjut. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Ya, sampai segitu dulu pembacaan kita. Nah, kita tahu bahwa di zaman Raja Yoram, ini pada masa pemerintahan Raja Yoram di Israel. Nah, pada masa pemerintahan Raja Yoram di Israel dan di masa pelayanan Nabi Elisa. Waktu itu Elisa yang melayani pada zaman itu. Nah, ada perempuan kaya di zaman itu yang disebutkan tadi kita baca. Namanya tidak disebutkan, tapi disebut orang perempuan kaya. Di zaman itu dia murah hati dan memiliki karakter yang baik dan sikap yang patut diteladani. Murah hati, sangat murah hati, penuh dengan kemurahan hati, dan sikap ini patut diteladani. Nah, kita lihat ayat 8 di sana berkata yang tadi kita baca bahwa ayat 8 itu memberikan syarat, memberikan gambaran bahwa wanita ini punya kepedulian. Ini perempuan kaya luar biasa pada zaman itu. Kaya. Dia punya kepedulian.
Jadi dia peduli terhadap pelayanan Nabi Elisa karena ia tahu ia punya kelebihan. Ia tahu dia punya kekayaan. Dia tahu bahwa dia tidak mengalami atau tidak kekurangan apapun. Dan dia merasa layak untuk mengundang Nabi Elisa yang pada zaman itu melayani untuk datang makan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada zaman itu nabi-nabi untuk makan, para nabi yang melayani Tuhan, mereka mau makan saja itu menunggu belas kasihan dari orang. Karena nabi tidak punya ladang untuk berusaha, untuk cocok tanam. Nabi tidak punya tempat di mana untuk mengambil hasil untuk makan. Nabi tidak punya pekerjaan, Nabi tidak punya apa-apa. Dia sebagai wakil utusan Tuhan hanya bekerja melayani umat dan menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Israel. Jadi wajarlah kita melihat kalau selalu Elisa datang ke Sunem, pasti singgah di rumah wanita ini, perempuan ini dengan suaminya dan selalu makan di situ. Perhatikan ayat 8. Jadi ayat 9 berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang. Perhatikan kalimat, kata yang berkata selalu datang. Aku tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Terus menerus selalu datang. Begitu datang di Sunem pasti datang di situ makan. Dan wanita ini kalau tahu Elisa ada di situ pasti diundang untuk makan. Dan inilah perempuan Sunem yang murah hati dan tulus. Selalu mengundang, memperhatikan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, abdi Allah dan para nabi. Jadi mengundang. Jadi Nabi datang dan makan di situ karena ya maklumlah mereka makan harus menunggu belas kasihan orang. Wanita ini tidak pernah mengeluh karena Elisa sering datang. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Zaman sekarang kalau orang melihat hamba Tuhan selalu datang ke rumahnya, itu orang mungkin pertama datang orang terima, kedua, ketiga orang sudah mulai mencari alasan. Karena merasa terusik hidupnya kalau datang begini. Ya, tetapi hamba Tuhan di zaman sekarang ini kan sudah kaya-kaya. Jadi tidak perlu lagi makan nunggu belas kasihan orang. Hamba Tuhan di zaman sekarang ini udah kaya. Kalau makan tidak perlu tunggu belas kasihan orang. Tapi juga sering diundang untuk makan, puji Tuhan. Tapi pada zaman itu sungguh sangat susah. Jadi kita lihat bahwa selalu dia katakan, wanita ini berkata kepada suaminya, aku tahu orang yang selalu datang kepada kita adalah abdi Allah yang kudus. Jadi kita tahu bahwa berulang-ulang kali setiap waktu Elisa dengan pembantunya, dengan bujangnya itu pasti singgah atau diundang untuk makan di situ. Karena memang wanita ini kaya dan bermurah hati dan tulus. Untuk peduli terhadap pelayanan Nabi, peduli terhadap pelayanan hamba Tuhan, peduli terhadap orang-orang kudus, peduli dan merasa layak untuk memberikan makanan kepada mereka. Dan itu dari bagian dari kekayaannya. Jika ia bukan wanita yang bermurah hati, pasti mencari alasan supaya Nabi Elisa jangan datang lagi. Mungkin kalau sekarang ditelepon, Bu, sebentar kita mau singgah ke rumah. Oh, minta maaf, kami lagi ada di luar kota, enggak ada di rumah. Padahal ada di rumah loh. Ini sekarang, tapi di sini tidak, di tempat lain. Jadi kita lihat kalau wanita ini bukan wanita yang murah hati dan tulus, dia mungkin jenuh, bosan karena setiap waktu Nabi Elisa dengan pembantunya mesti singgah dan makan di situ terus menerus.
Tapi lama-lama dia berpikir ini orang ini adalah nabi dan dia mengetahui bahwa ini adalah abdi Allah. Karena itu ayat selanjutnya berkata begini, dia bilang kepada suaminya ayat 10, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Luar biasa. Tidak hanya memberi makan setiap waktu lagi, setiap saat lagi. Tetapi meningkatkan pelayanannya naik lagi satu level. Yaitu menyediakan tempat peristirahatan, tempat tidur, tempat untuk melepas lelah kepada Nabi Elisa dengan pembantunya. Luar biasa. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa dibebani. Tapi justru ia meningkatkan lagi pelayanannya. Bukan soal memberi makan, bukan sekedar memberi makan, bukan hanya memberi makan saja. Tapi menyediakan ruangan khusus dengan perabotnya lengkap di dalamnya untuk Elisa. Dan inilah wanita bijak yang luar biasa. Segala sesuatu dikonfirmasikan dengan suaminya. Jadi para wanita malam ini topiknya bicara tentang perempuan. Jadilah wanita yang bijak. Dia kaya tapi dia tidak bertindak semena-mena. Dia tahu bahwa suaminya adalah kepala keluarga. Karena itu dia mengkomunikasikannya. Minta persetujuannya. Berdialog, berdiskusi dengan suaminya. Ya apa bagaimana Pak, kita buat kamar saja di atas. Kalau mereka datang kasihan cuma makan dan kemudian malam-malam melanjutkan perjalanan. Atau pada waktu hujan mereka harus pergi di tengah jalan hujan atau kemalaman, kegelapan. Lebih baik kalau mereka datang biar istirahat di sini. Kita buatkan kamar dengan fasilitasnya. Luar biasa. Pelayanannya ditingkatkan. Kepedulian dibalas dengan kepedulian. Nah ini sekarang kita lihat. Jadi dibuatlah semua pelayanan, bukan soal apa makan, tapi akhirnya juga diberikan tempat tidur. Supaya ketika Elisa datang, Elisa bisa istirahat di situ. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat bahwa ketika pelayanan ini, ketika wanita ini melakukan apa yang menjadi kerinduan dan menjadi tujuannya. Ayat 11 berkata, pada suatu hari datanglah ia ke sana, maksudnya Elisa. Lalu masuk ke kamar atas itu dan tidur di situ. Dia tahu bahwa Elisa tahu bahwa disediakan lagi tempat bagi dia dan tidur di situ. Dan saya mau katakan bahwa kepedulian dibalas dengan kepedulian. Kemurahan hati dibalas dengan kemurahan hati. Dan saudara tahu apa yang dilakukan oleh perempuan ini itu luar biasa. Ditanggapi balik oleh Elisa. Elisa bilang sama bujangnya, kalau kita baca ayatnya terus. Kita lihat di sana ayatnya berkata, panggil wanita itu. Kalau saudara baca terus ya. Dipanggillah perempuan itu, Elisa bilang sama bujang sama pembantunya. Elisa berkata, ayat 12. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi, bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kami perbuat bagimu? Adakah yang dapat kami bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Dia tinggal bahwa ternyata yang ada di situ dia orang kaya. Dan di sekitarnya itu adalah semua kerabat dan keluarga. Mungkin juga jadi bagi dia untuk raja dan untuk tentara itu tidak terlalu menyulitkan dia, karena dia juga bermurah hati.
Jadi tentu dia banyak berkorban bagi mereka. Dan dia merasa tidak ada kesulitan dalam hidupnya. Dan Bapak Ibu tahu ada satu masalah yang tersembunyi yang tidak diketahui. Bahwa dia tidak memiliki keturunan. Karena itu ketika Elisa bertanya terus, maka Gehazi menjawab, bujangnya pembantunya menjawab. Wanita ini, perempuan ini tidak punya anak. Dia tidak memiliki anak, bahkan suaminya sudah mencapai usia lanjut. Sudah tua. Kemudian apa yang terjadi? Elisa merespon. Elisa bilang kepada dia, tahun depan waktu seperti sekarang. Jadi kalau misalnya ini bulan November, maka terjadi Elisa berkata, tahun depan bulan November kamu akan menggendong anak laki-laki. Tetapi wanita itu berdiri di pintu sambil sandar di depan pintu dan dia berkata kepada Elisa, aku jangan dibohongi. Seakan-akan dia meragukan nubuatan itu. Seakan-akan dia tidak percaya akan nubuatan ucapan daripada Elisa. Dia bilang, aku jangan diberikan janji palsu. Aku jangan dibohongi. Tapi Elisa berkata, tahun depan waktu seperti saat ini engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Dan kemudian ayat 17 berkata, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Amin. Jadi apa nubuatan yang disampaikan oleh Elisa itu terjadi. Meskipun dia dalam keraguan pada waktu itu untuk menerima sebuah pesan atau sebuah nubuatan. Dia merasa bahwa jangan-jangan dia juga ditipu atau janji palsu. Tetapi akhirnya juga terjadi, Alkitab berkata. Nah, ayat 18 itu terjadi musibah. Dikatakan bahwa setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Ayat 19 berkata, tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawalah kepada ibunya. Bapak Ibu Saudara, berkat datang diterima. Seorang anak laki-laki diasuh dari bayi sampai besar. Sudah mulai besar, bisa berjalan sendiri, berlari dan bermain-main. Pergilah ke ladang dan kena musibah di sana. Sabit mungkin dari salah seorang penyabit mengenai kepala anak itu. Dan luka dan terjadi pendarahan. Tapi bapaknya punya respon luar biasa. Seorang ayah cuma bilang begini sama pembantunya, bawa anak ini dan serahkan kepada ibunya. Dan sepertinya ayahnya tidak mau tahu karena sibuk dengan penyabitan di ladang. Dan Alkitab kalau kita baca ayatnya terus, anak ini dibawa pulang ke ibunya dan ibunya menerima anak ini dan kemudian memangkunya di atas pangkuannya dan berusaha untuk merawatnya supaya anak ini bisa sembuh. Tapi apa yang terjadi kalau saudara lihat? Alkitab berkata anak ini meninggal di pangkuan ibunya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membayangkan situasi yang terjadi? Seolah-olah ibu ini berpikir kalau kita yang mengalami hal seperti itu, spontan kita akan menjawab, spontan kita akan berbicara bahwa itulah perkataanku. Aku sudah bilang aku jangan diberi janji palsu. Aku sudah bilang aku meragukan nubuatan itu. Aku sudah bilang bahwa aku tidak percaya. Aku sudah berkata kepada Elisa bahwa aku tidak yakin ini akan terjadi. Karena suamiku sudah tua dan kami juga sudah usia lanjut. Tidak mungkin memiliki anak. Mungkin kalau kita kecewa, marah, putus asa dan mempersalahkan Nabi
atau hamba Tuhan, mungkin kita akan seperti itu. Tapi wanita ini tidak. Alkitab berkata, Bapak Ibu baca terus. Setelah anak itu meninggal di pangkuannya, dia membawa anak itu naik ke kamar atas yang dibuatnya oleh dia sendiri dengan diisi fasilitas untuk nabi. Dia membaringkan anak itu di atas tempat tidur Elisa, menutup pintu, menguncinya. Dengan diam-diam dia pergi dan bilang suaminya, siapkan keledai untuk aku dan aku akan pergi kepada Nabi Elisa. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik apa respon suaminya. Ayat 22 berkata, sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru atau hari Sabat. Jawab perempuan itu kepada suaminya, jangan khawatir. Dan terusnya dipelenai keledainya dan dia berkata kepada bujangnya, maju dan jalan terus. Bapak Ibu, ini luar biasa. Dia tidak memberitahu. Kalau kita lihat peristiwa ini, kalau ini kita bayangkan ya. Anak itu meninggal di atas tangan seorang ibu. Pasti ibu itu memberikan respon penyesalan, tangisan, air mata. Dan kemudian pergi ke ladang. Bertengkar dengan suaminya. Kamu kerja bagaimana? Bagaimana kamu tidak mengawasi, tidak melihat anak ini? Sekarang anak ini kena sabit, kepalanya luka dan keluar pendarahan dan sudah meninggal. Itu peristiwa nanti akan terjadi. Keributan yang akan terjadi di sana. Seandainya itu pengalaman terjadi untuk kita. Saya pastikan pasti rumah tangga dan situasinya heboh rame. Dia tidak memberitahukan suaminya kalau anak itu sudah meninggal. Kesannya seperti itu. Diam-diam meletakkan anak di atas tempat tidur, turun dan minta keledai dari suami untuk pergi. Karena itu lihat, suaminya mencegah dia untuk pergi. Ya, saya menyadari bahwa pria memang selalu low response. Pria selalu lambat respon. Tetapi wanita bijak ini, murah hati dan tulus ini luar biasa. Dia bilang, jangan khawatir Pak, aku akan pergi. Dan terus aku kembali pulang. Dan akhirnya majulah dia pergi. Saudara Bapak Ibu, kalau kita lihat kisah ini terus. Ketika dia sampai di tempatnya Elisa. Masuk. Elisa bilang sama pembantunya. Tuhan tidak memberitahukan aku. Mengapa wanita ini datang, ada apa. Coba tanya dia. Jadi pembantu Elisa bertanya kepada wanita ini. Ibu bagaimana? Suami selamat. Oh puji Tuhan selamat. Kamu sendiri selamat, selamat. Ya. Anakmu selamat. Bagaimana semuanya baik-baik? Baik-baik. Ditanya anakmu, dia jawab selamat. Saudara baca terus ayatnya. Dia jawab tetap dengan pandangan yang positif. Saudara tahu ini keyakinan. Amin. Meskipun pada awalnya dia meragukan nubuatan itu. Meskipun pada awalnya dia meragukan janji itu kepadanya. Tetapi ketika dia melangkah maju terus dengan sikap untuk membuktikan apa yang diucapkan oleh Nabi itu. Dia berjalan terus untuk meyakinkan bahwa apa yang diharapkannya pasti terjadi. Karena itu dia tidak berhenti, dia bilang sama pembantunya yang membawa dia dengan keledai. Jangan pernah berhenti kecuali aku mengatakannya berhenti baru berhenti. Kita maju terus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin kalau kita sudah berhenti dengan cara kita ribut berkelahi. Kita berhenti dengan cara melaporkannya kepada suami dan bertengkar dan ambil pilihan, udahlah kita bawa anak ini dan dikubur aja. Selesai. Itu pilihan kita untuk generasi sekarang. Tolonglah mari kita memahami bagian ini. Belajar dari wanita ini luar biasa. Menerima tantangan yang luar biasa.
bahwa anak yang didoakan, anak yang dijanjikan, anak yang dinubuatkan meninggal di pangkuannya. Tapi lihat responnya luar biasa. Kita perlu belajar untuk meresponi sesuatu seperti ini. Karena Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang menepati janjinya. Seperti yang Elisa katakan kepadanya. Karena itu ketika dia sampai di depan Elisa tanpa sepatah kata pun. Dia tersungkur, jatuh dan peluk kaki Elisa. Setelah itu baru dia berbicara. Apakah aku meminta seorang anak? Bukankah sudah kukatakan, jangan memberikan aku harapan bohong. Saudara perhatikan betul luar biasa. Dia katakan itu di depan Elisa, jangan memberi aku harapan yang kosong. Kemudian karena Elisa melihat persoalan itu, Elisa menyuruh pembantunya, bawa tongkatku dan pergi letakkan di atas anak itu. Elisa baru mengerti kalau anak itu meninggal. Bapak Ibu Saudara, apa yang dinubuatkan itu pasti terjadi. Karena Tuhan tidak pernah membohongi kita. Tetapi wanita ini lihat sikapnya, dia tetap punya prinsip. Walaupun sudah ketemu Elisa, dia tetap punya prinsip tidak akan pergi dari Elisa. Dia tetap berusaha untuk sampai Elisa mengikuti dia bilang. Dia katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sampai engkau mengikutiku untuk membuktikan nubuatan yang engkau ucapkan bagiku. Dan kemudian Elisa berjalan bersama dia pergi ke rumahnya. Dan naik ke atas dan Elisa melihat anak itu. Dan kemudian apa yang terjadi Alkitab berkata, Elisa mengulurkan tubuhnya dan tidur di atas anak itu, laki-laki itu. Dan anak laki-laki itu badannya panas. Kembali lagi Elisa melakukan beberapa kali dan kemudian anak itu bersin. Sampai 7 kali. Artinya bangkit. Amin. Artinya hidup kembali. Dan setelah anak itu hidup kembali, Elisa berkata kepada pembantunya, panggillah perempuan itu. Ketika wanita itu datang, Elisa berkata, angkat anakmu dan bawa. Bahwa anak ini telah hidup kembali. Bapak Ibu Saudara, tadi kita baca di dalam Injil Matius, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Bersikap seperti ini, bahkan dihalangi pun ia tetap maju. Kita mesti belajar dari wanita-wanita yang punya kekuatan besar. Peristiwa ditanggapi dengan tetap dingin. Responnya tetap dingin. Tidak bertengkar dengan suaminya karena musibah yang terjadi. Tapi dia mengambil solusi yang tepat. Pilihan yang tepat. Bukan suami yang menjadi masalah kematian anak ini. Tapi ada sebuah rahasia di balik musibah ini. Dia pergi untuk minta pertanggungjawaban seorang nabi. Dan dia datang mengadukannya kepada Elisa. Meskipun dalam kondisi yang menuntut bahwa dia tidak meminta kenapa diberi. Dan kemudian Elisa meresponinya. Bapak Ibu Saudara, kita mesti belajar satu hal yang penting di sini. Bahwa pantang menyerah itu perlu. Amin. Saya merasa bahwa kalau ketika kita menghadapi masalah dan tantangan, kita lebih cepat mempersalahkan orang lain. Kita lebih cepat cenderung untuk menyalahkan si A, si B, dan si C. Lihat dari peristiwa kasus yang terjadi, otomatis kita dengan spontan, kamu yang salah. Tapi wanita ini tidak mengambil respon itu. Dia tahu solusi yang tepat adalah pergi bertemu hamba Tuhan. Karena suami bukan jawaban. Tapi hamba Tuhan adalah jawaban. Karena nubuat itu datang dari hamba Tuhan. Sebagai wakil dari Tuhan yang mengucapkan kata-kata itu. Dan apa yang terjadi perlu dipertanggungjawabkan kembali kebenarannya. Dan kita lihat luar biasa. Ia
pada mulanya menganggap bahwa itu sebuah kebohongan. Tapi akhirnya Elisa membuktikannya. Bahwa anak itu bangkit dan hidup dan diterima oleh wanita itu kembali. Jadi ayat 30 berkata bahwa masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa. Dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Kita bersyukur kepada Tuhan. Perjuangan seorang wanita pantang menyerah. Saudara perhatikan, lihat sikapnya dan tindakannya luar biasa. Saya mau berkata kepada wanita-wanita yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Anda perlu jadi wanita yang bijak. Malam ini saya bicara tentang perempuan. Tapi juga ada laki-laki. Laki-laki low respon. Lambat sekali respon. Sudah tahu anak luka, suruh pergi bawa ke mamanya. Kemudian ketika mamanya mengambil solusi untuk pergi mencari nabi, suaminya bilang, "Tidak usah pergi, ini bukan waktu yang tepat." Itulah pemikiran laki-laki. Tapi mari belajar dari wanita-wanita perkasa. Wanita perkasa itu bukan karena mereka kerja keras. Tapi pemikiran mereka, hati mereka sangat bijaksana. Mereka penuh dengan belas kasihan, kemurahan hati dan ketulusan. Dan maju terus ketika masalah datang di dalam rumah tangga dan keluarga. Saya percaya wanita malam-malam hari ini yang dengar diberkati oleh Tuhan. Jadilah wanita-wanita yang bijak, yang tahu solusi dalam menghadapi persoalan dalam rumah tangga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan menyertai kami semua malam hari ini. Yang turut serta dan mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Khususnya para wanita, para perempuan. Untuk memperhatikan, perlu meneladani wanita ini supaya menjadi wanita bijak. Yang memiliki kemurahan hati, ketulusan, bahkan tekad yang kuat untuk menyelesaikan setiap problem yang terjadi dalam rumah tangga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah menolong hamba mengkomunikasikannya. Dan Engkau menolong juga mereka yang lemah supaya dikuatkan. Mereka yang kurang bijak diberikan hikmat untuk menambah kebijakannya. Mereka yang mungkin tidak memiliki kemurahan hati, diberi Tuhan murah hati. Mereka yang punya kelebihan tahu apa yang harus mereka melakukannya terhadap orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat firman Tuhan malam hari ini. Kuatkan mereka yang lemah, sembuhkan mereka yang sakit. Pulihkan rumah tangga yang mengalami kekacauan, kegoncangan karena problem atau tantangan. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat. Kasih karunia datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan oleh Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Dan di dalam pelayanan persekutuan Roh Kudus yang mengikat dan mempersatukan kita dalam tubuh Kristus. Menyertai kita senantiasa malam ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.